Bab 204 Domain The SWOT Fanatic S. Douluo Dalus Sol Land 2. Solitude saya akan segera pulang. Sudah 2,5 tahun, kakak tertua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima, apakah kalian baik-baik saja? Dan Wang Dong, tolong tunggu saya dan kakak senior kedua. Seven Monsters Shrek akan dipersatukan lagi. Alangkah baiknya jika Anda masih hidup, guru. Saya belum mengecewakan Anda, dan saya tidak pernah kendur sedetik pun selama 2 tahun ini. Saya akhirnya berkontribusi ke Departemen Alat Jiwa Akademi. Anda akan melihat, suatu hari, penguasaan alat jiwa kita akan melampaui kekaisaran bulan matahari. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk sarapan setelah selesai mengolah Purple Demon Eyes, tetapi kembali ke tempat tidur dan bermeditasi selama 2 jam. Tidur nyenyak yang terus-menerus menenangkan laut spiritualnya, dan tubuhnya membutuhkan tingkat penyesuaian tertentu. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan kecepatan yang mengesankan selama periode waktu ini. Namun, bahkan kecepatan kultivasi master jiwa normal akan melambat setelah mencapai peringkat 50, apalagi miliknya. Dia mandi setelah 2 jam dan sarapan di kantin. Huo Yuhao baru saja akan mencari Fan Yu dan kakak laki-lakinya yang kedua, tetapi dia bertemu seseorang yang tidak ingin dilihatnya. Jing Ziyan dan Ji Juechen tampak sedikit aneh hari ini. Mereka mengenakan ekspresi serius dan serius di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang penting dan substansial. Mereka datang ke Huo Yuhao dan menghalangi jalannya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, "Kalian berdua terlalu tidak sabar. Kenapa kau terlihat sangat muram? Anda hanya ingin bertarung, bukan? Beri nama tempat. Aku pasti akan memberi kalian kesenangan sebelum aku pergi." Jing Ziyan biasanya orang yang berbicara, tetapi Ji Juechen yang membuka mulutnya hari ini. Arena latihan jiwa. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dengan pedang raksasanya dan mulai berjalan. Jing Ziyan melirik Huo Yuhao dan berkata, "Kita akan serius hari ini." Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, dan dia menjawab, "Kapan kalian tidak serius? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kepada saya selama ini? Ayo pergi, ayo selesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya masih harus mengepak barang-barang saya." Jing Ziyan mengangguk dan mengikuti di belakang Ji Juechen. Mereka tampaknya telah mengatur hal-hal dengan arena latihan jiwa, dan para guru yang bertanggung jawab atas tempat ini tidak menghentikan mereka, dan membiarkan mereka bertiga masuk. "Berapa banyak?" Huo Yuhao bertanya pada Ji Juechen. Ji Juechen menjawab, 100 koin jiwa emas selama 2 jam. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak perlu 2 jam melawan kalian berdua." Mata Ji Juechen berbinar, dan dia berkata, "Jangan berpuas diri. Yang benar adalah bahwa saya tidak memberikan semua yang saya miliki ketika kami saling bertarung sebelum ini. Alasan untuk itu adalah karena aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu karena kekuatan jiwaku lebih kuat. Namun, itu juga berarti bahwa saya tidak dapat melepaskan potensi dan kemampuan saya sepenuhnya. Saya akan memberikan semua yang saya miliki hari ini, dan jika Anda merasa tidak bisa menerimanya, Anda bisa mengakui kekalahan." Huo Yuhao heran, dan berkata, "Kami benar-benar berjuang." Dia tahu bahwa Ji Juechen telah menekan kekuatan jiwanya ketika mereka telah bertarung sebelum ini. Jing Ziyan tidak melakukannya, tapi dia jarang menggunakan alat jiwa sama sekali ketika mereka bertarung. Yang dia gunakan hanyalah keterampilan jiwanya. Ji Juechen mengangguk, dan Jing Ziyan sudah melengkapi alat jiwanya di sisi lain. Sudah jelas bahwa mereka berdua ingin melakukan pertempuran latihan terakhir dengan Huo Yuhao sebelum dia pergi di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki. Mata Huo Yuhao juga menjadi serius. "Baik," Ji Juechen berkata, "apakah Anda perlu menyesuaikan diri?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahkah Anda membayar untuk saya?" "Apa?" Ji Juechen tertegun sejenak. Huo Yuhao berkata, "Biaya masuk 100 koin jiwa emas."
Apakah kamu sudah membayar untukku? Ya, dinginnya suara Ji Juechen semakin tajam. Itu bagus. Huo Yuhao tampaknya menarik napas lega. Ji Juechen mengangguk ke arah Jing Ziyan dan berkata, kamu duluan. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, saya pikir ini tidak cukup menarik. Mari bertaruh, dan taruhan kita adalah uang. Apa yang kamu pikirkan? Jing Ziyan membentak, apakah kamu yang bangkrut? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sederhana, ya. Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan? Ji Juechen berkata dengan marah. Apakah kamu yakin akan menang? Tentu saja. Ji Juechen mendengus dingin. Aku akan meletakkan semua yang kumiliki. Sekarang giliran Huo Yuhao yang terkejut. Apakah kamu yakin? Berapa banyak yang kamu punya? Ji Juechen bergumam, lebih dari yang kamu pikirkan. Huo Yuhao berbalik ke arah Jing Ziyan, dan Jing Ziyan mengangguk padanya. Bagaimana saya bisa duduk di sini? Saya pikir itu tidak adil untuk kalian, kata Huo Yuhao sedikit tidak setuju. Saya tidak punya banyak jika kalian mengalahkan saya, tapi saya mengambil kedua uang Anda jika saya menang. Jing Ziyan berkata, tidak apa-apa. Kami tidak peduli. Tapi aku tidak mau merobek kalian, kata Huo Yuhao dengan serius. Bagaimana kalau aku mengajak kalian berdua bersama? Lebih adil seperti itu. Diam. Kembali. Tidakkah kamu tahu kita harus menjauhkan diri kita? Huo Yuhao melambai ke arah mereka ketika dia kembali ke sudutnya sendiri. Kamu serius? Gumam Ji Juechen dengan dingin. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, bukankah kalian juga serius? Apakah kalian pikir hanya kamu yang menahan diri? Ji Juechen mengambil napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Bersama-sama, Ziyan. Jing Ziyan tidak berharap Ji Juechen menyetujui gagasan Huo Yuhao tentang 2 lawan 1. Ini benar-benar tidak terduga dan tidak cocok dengan kesombongan khas Ji Juechen. Juechen, kamu. Ji Juechen berbicara dengan jelas. Karena keputusan telah dibuat, kita harus jelas. Baiklah. Mata Jing Ziyan segera tumbuh khusyuk. Jing Ziyan memiliki lapisan baju besi di tubuhnya saat ini. Baju besi ini berwarna ungu muda, tapi itu bukan baju besi seluruh tubuh, dan hanya melindungi dadanya, bahu, siku, dan lutut. Ji Juechen masih memiliki sikap yang dingin dan kejam saat dia berjalan di samping Ziyan. Matanya tertuju pada Huo Yuhao. Ada senyum tipis di sudut bibir Huo Yuhao. Rasanya seolah dia memandang rendah mereka, dan dia juga merasa sama sekali tidak peduli ketika dia perlahan melangkah mundur. Aku akan menggunakan alat jiwa, karena kalian juga. Namun, kami tidak akan menggunakan alat jiwa jarak jauh. Apakah itu dapat diterima? Jing Ziyan menjawab, ya. Huo Yuhao berhenti bergerak mundur, dan satu demi satu alat jiwa dengan cepat muncul di tubuhnya. Alat jiwa di tubuhnya tampak terselubung dan tersembunyi, dan warna mereka condong ke abu-abu, dan sulit untuk menentukan bentuk dan ukuran mereka dari kejauhan. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Jing Ziyan tahu bahwa Huo Yuhao biasanya menggunakan pendorong jiwa ketika dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia tidak tahu apa alat jiwa lain yang akan digunakan Huo Yuhao saat ini. Ayo, Huo Yuhao mengundang mereka. Jing Ziyan mulai bergerak. Tubuhnya meledak dengan kabut ungu, yang menyelimuti Ji Juechen dan dirinya sendiri. Kabut ungu tumbuh lebih rapat, dan akhirnya menutupi seluruh area. Huo Yuhao akrab dengan keterampilan jiwanya, dan ini yang pertama, fog misterius. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, dia menatap kabut ungu dengan mata berbinar. Dari sudut pandangnya, tingkat ancaman Jing Ziyan tidak ada di dekat Ji Juechen. Kemampuan ofensif Jing Ziyan kuat, tetapi mereka tidak akan dapat segera menentukan hasil pertempuran bahkan jika mereka memukulnya. Itu berbeda untuk Ji Juechen, dan jika SWOT meteorik ekstraterestrialnya meletus, satu serangan bisa menentukan pemenang pertempuran ini. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Huo Yuhao, dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan persepsi dan sensasi Ji Juechen.
Ketajaman khas niat pedang Ji Juechen menghilang, dan Ji Juechen sendiri menghilang. Rasanya seperti menghilang di dalam kabut ungu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat hebat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi Ji Juechen sama sekali. Dari perspektif Ji Juechen, deteksi spiritual Huo Yuhao telah gagal. Jika pertempuran ini terjadi sebelum liburan sekolah terakhir, kekuatan bertarung Huo Yuhao akan terpengaruh oleh keheranannya. Namun, sebuah ide muncul di benaknya. Huo Yuhao mulai bergerak. 4 pendorong jiwa di punggungnya berbinar pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya meringkuk samar-samar di atas tanah sebelum dia meluncurkan dirinya ke depan seperti bola meriam, tepat menuju ilusori fog ungu yang lebat. Lapisan baju besi sedingin es menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergerak. Armor Ice Empress. Es kristal yang melindungi tubuhnya tidak mempengaruhi alat jiwanya di bawah kendali rumit dari kekuatan spiritualnya. Sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di hadapan Huo Yuhao. Bola ini hanya seukuran kepalan tangan, dan kabut melonjak di sekitar dan di dalamnya, seolah-olah bola itu sendiri terbuat dari kabut. Sengit, menggunakan gerakan pembunuhmu sejak awal. Huo Yuhao sedikit terkejut. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Jingxian, Fog Bomb. Huo Yuhao meraih ke depan dengan tangan kanannya, meraih langsung untuk bom kabut. Namun, bom kabut tiba-tiba mundur, dan kabut ungu di sekitarnya menjadi lebih kuat saat melesat menuju Huo Yuhao. Lampu hijau meledak, dan domain es abadinya diaktifkan. Itu solusi terbaik melawan kabut. Namun, serangkaian ledakan dan suara berderak bisa terdengar. Kabut yang sedang membeku mulai bergetar hebat, dan kekuatan pendorong yang sangat besar kemudian melonjak menuju Huo Yuhao. Dia meledakkan bom kabutnya sendiri, hanya untuk mempertahankan kabut ilusi. Sudut mulut Huo Yuhao melengkung tipis. Sayang sekali, domain es abadi saya dapat dipertahankan lebih lama dari sebelumnya. Kabut menutupi segalanya, tetapi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya sekarang bisa dilihat di dalamnya, sementara suhu mulai turun sekali lagi. Tiba-tiba, semua kabut ungu mulai meledak keluar. Kabut itu menjadi seperti bulu angsa dalam proses ledakan sebelum berangsur-angsur menghilang, sementara tempat asli di mana kabut mengembun menjadi sejernih kristal. Lampu hijau di tubuh Huo Yuhao hilang, dan Jingxian memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya saat dia menerjang ke arahnya dari jarak 5 meter. Dia tidak mengerti bagaimana Huo Yuhao telah menembus manipulasi yang sudah direncanakan dan dikombinasikan dari fog mist dan bom fog ilusi. Dia pikir dia bisa mengunci Huo Yuhao pada saat itu, tapi Huo Yuhao tidak menatapnya sama sekali, matanya tertuju ke sisi lain. Ji Juechen hanya berdiri di sana dengan tenang. Seluruh tubuhnya tampaknya ditutupi dengan lapisan abu-abu pucat, dan dia tidak lagi merasa seperti orang bagi Huo Yuhao. Sebaliknya, Ji Juechen saat ini seperti patung batu, dan auranya lenyap begitu saja. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan urgensi dan bahaya yang datang dari patung ini di laut spiritualnya. Mengesankan, Ji Juechen. Sudahkah Anda berevolusi lagi? Huo Yuhao tidak maju, tetapi malah mundur. Sinar cahaya yang kuat meletus dari dadanya, itu adalah pendorong jiwa lain, dan itu mendorong tubuhnya mundur eksplosif dalam sekejap. Tubuh Jingxian melintas ke depan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao memberinya kesempatan ini? Dia mengusap dengan tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws menebas. Namun, dia terkejut kemudian tubuh Jingxian meledak dengan bola cahaya ungu cemerlang, dan 2 bilah sabit muncul di masing-masing tangannya. Sinar ungu itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6, dan dia menerima serangan langsung dari Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao telah mengeluarkan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw. Semua ini hanya untuk menghentikanku mundur. Sah. The Dark Golden Terror Claw menyapu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jingxian berubah menjadi kabut dan menghilang. Penghalang jiwa kelas 6-nya baru saja menangkapnya, sementara kabut yang hilang mulai mengembun lagi, dan menyelimuti Huo Yuhao di dalam.
Perasaan lengket membuatnya merasa seperti telah mendarat di jaring besar, dan kecepatannya anjlok. Meskipun alat jiwa Jingxian jatuh ke tanah karena transformasi, dia masih berhasil mencapai tujuan aslinya. Alat jiwa di tubuhnya tidak dimaksudkan untuk membingungkan Huo Yuhao, tapi dia harus menjatuhkannya karena Huo Yuhao menerobos kabutnya terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia duga. Impresif, transformasi kabut dan kabut kental. Cahaya di depan dada Huo Yuhao surut, dan dia tidak terus menggunakan jiwanya pendorong terlalu keras kepala. Kakinya menyentuh tanah, dan lapisan kuat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Kabut kental tebal dan lengket diguncang, dan tidak lagi bisa menyentuh tubuhnya. Kabut ini dibentuk oleh tubuh Jingxian sendiri, dan merupakan aspek yang paling kuat dari jiwa bela dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia setengah jalan ke tubuh sejati jiwa-jiwa. Namun, keturunan penguasa Huo Yuhao dan tingkat kekuatan spiritualnya berarti dia tidak dapat menggunakannya secara langsung pada dirinya. Huo Yuhao membuat gerakan aneh dan lambat. Tangan kirinya secara bertahap mendorong maju ke dalam kabut ungu, sementara dia mengangkat tangan kanannya. Ada kilau keemasan yang tumbuh di kedua telapak tangannya, dan mata rohnya meletus dengan cahaya keemasan. Kabut tebal itu mulai bergetar hebat di bawah pengaruh telapak tangannya, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali Jingxian. Aku tidak ingin melukaimu, Xian. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berbicara ketika rasa dingin yang kuat keluar dari tubuhnya. Temperatur turun drastis, dan dengan cepat menghilangkan area kabut yang besar di depannya. Huo Yuhao sudah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice dulu, tapi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, dan dia menariknya segera setelah itu dirilis. Jingxian sangat kuat dalam bentuk kabutnya, tapi Huo Yuhao pasti akan melukainya dalam sekali lagi jika dia menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice sekali lagi, mungkin ke titik di mana dia tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Kabut mengembun sekali lagi, dan Jingxian kembali ke bentuk manusianya. Namun, kekuatan bergolak yang sangat besar pada kabut masih berpengaruh pada tubuhnya, ketika dia berputar dengan cepat beberapa kali di tempat, tersandung, dan hampir jatuh sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat ini, Ji Juechen mulai bergerak. Jingxian berhasil mencapai tujuannya menunda Huo Yuhao. Garis cahaya abu-abu menyapu seperti cambuk. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa tunggal ketika pertama kali muncul, dan bahkan tidak ada jejak apapun sama sekali. Itu hanya cahaya abu-abu pucat yang tampaknya tidak memiliki substansi sama sekali. Namun, garis hitam tipis mengikuti kemanapun cahaya ini mencapai. Ini jelas penampilan ruang yang disayat. Huo Yuhao telah memantau Ji Juechen sejak awal. Dari saat Ji Juechen bergerak, Huo Yuhao melayang ringan ke langit dan terbang mundur seperti kepingan salju. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa. Warna keemasan tebal berkumpul di telapak tangan kirinya, dan bayangan oranye pucat berkedip di belakang punggungnya. Tangan kirinya mengkristal seperti giok putih suet di bawah kepompong kilau emas. Huo Yuhao mendorong keluar dengan telapak tangannya dengan ringan dan tidak dramatis, menghalangi garis abu-abu yang datang sebelum dia. Mata Jingxian membeku terbuka, karena dia takut akan melewatkan sesuatu. Garis keemasan dan cahaya abu-abu terpisah begitu mereka menyentuh. Tubuh Huo Yuhao melayang di udara seolah-olah dia adalah daun dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tubuh Ji Juechen muncul di lokasi aslinya. Ekspresinya tenang seperti patung, tetapi pedang meteor ekstraterestrial di tangannya telah memutih. Boom, boom, boom. Serangkaian suara berderak bisa terdengar ketika pedang meteorik ekstraterestrial putih salju hancur begitu saja, dan hancur menjadi jutaan keping yang hanyut tertiup angin. Huo Yuhao mendarat di tanah 20 meter jauhnya dan menatap lawannya. Ji Juechen tidak mengatakan apa-apa. Pedang meteor ekstraterestrial telah berada di sisinya selama lebih dari 20 tahun, namun dia tidak menunjukkan emosi ketika pedang itu hancur menjadi jutaan keping. Pertempuran tidak berhenti di situ.
Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke arah Huo Yuhao di kejauhan. Serangkaian energi pedang abu-abu meledak menjadi ada, dan dengan cepat tumbuh dalam ukuran saat melesat di udara, akhirnya berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 3 meter saat melonjak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan pedang cahaya yang sama, sementara cahaya biru gelap berkedip sekali, lalu menghilang. Lampu pedang tampak luas, tetapi sebenarnya setipis kertas. Namun, pedang tipis masih bertabrakan secara langsung di langit dengan ketepatan mutlak. Cincin melengking bisa terdengar saat garis hitam tipis muncul di langit, memanjang dan menutup rapat dalam sekejap. Ledakan. Suara memekakkan telinga dilepaskan tepat setelah garis hitam lenyap, dan gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke segala arah. Ji Juechen segera meluncur mundur, kakinya benar-benar membajak 2 alur yang dalam di tanah yang keras. Di sisi lain, situasi Huo Yuhao tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, tetapi dia melayang dan berputar di langit seperti kepingan salju saat dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek dan menyebarkan sebagian besar dampak sebelum dia mendarat di tanah secara stabil. Dia menanamkan kakinya di tanah, matanya tertuju pada Ji Juechen di kejauhan. Kamu sebenarnya telah memahami rahasia menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Anda telah hidup sampai nama menjadi seorang fanatik pedang. Jika saya tidak salah, itu domain Anda. Disebut apakah itu? Ji Juechen berkata dengan jelas, ini disebut solitude. Itu tidak lengkap, jika tidak, saya tidak perlu Zian menahan Anda. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, yang benar adalah ini masih merupakan kontes antara kami berdua. Gaya bertarung Anda terlalu unik, dan tidak mungkin Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Anda tidak harus melakukan itu, bahkan jika Zian tidak menahan saya masih ingin menguji kekuatan domain Anda. Mata Ji Juechen berbinar. Apa sebutan pedangmu itu? Saya bisa merasakan kesombongan tersendiri di dalam dingin yang ekstrim, dan dari telapak tangan itu, juga. Huo Yuhao menjawab, pedang itu disebut Chill yang tak tertandingi, dan telapak tangannya disebut Snowless Glacier. Keduanya adalah keterampilan jiwa yang baru-baru ini saya kuasai. Ji Juechen berkata dengan jelas, saya kalah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu belum pernah kalah. Pertempuran ini belum berakhir, Anda mengintegrasikan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, dan itu menggerakkan Anda menemukan di mana Anda mengubah niat pedang menjadi bentuk fisik belum sepenuhnya dilepaskan. My Unparalleled Chill saya tidak dapat digunakan terus-menerus, dan butuh banyak energi jiwaku. Karena itu, hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Ji Juechen menggelengkan kepalanya. Saya sangat jelas tentang apakah saya kalah atau tidak. Anda tidak menggunakan Discent Sovereign Anda, lebih jauh lagi, Anda sudah menahan Zian. Domain Anda telah berubah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, persepsi Anda tajam. Jika lawan masa depan saya seperti Anda, saya tidak berpikir akan ada tempat bagi saya di dunia lagi. Ji Juechen bertanya, apakah Anda akan selalu berada di Akademi Shrek? Huo Yuhao menjawab, untuk saat ini, ya. Setidaknya, aku akan berada di sana sampai turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Baik, semua yang terbaik, iya nih. Jing Zian menghampiri Ji Juechen dan menatap Huo Yuhao lagi. Jangan berpikir kami hanya akan membiarkanmu ketika kamu kembali ke Shrek Academy. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, datanglah jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wilayah saya, dan guru jiwa Shrek Academy jauh lebih kuat dari saya. Ketika saatnya tiba, kalian mungkin tidak akan tahu siapa yang harus ditantang. Mata Ji Juechen berbinar ketika dia berkata, saya harap kamu tidak membohongi saya. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apakah kalian benar-benar berpikir untuk pergi? Jing Zian tertawa dan berkata, kita mungkin saja. Dengan itu, dia meraih Ji Juechen dan meninggalkan arena.
Huo Yuhao menyaksikan mereka pergi, dan tertawa juga. Dia bergumam pelan, aku tidak sabar menunggu kalian berdua pergi. Jika kalian berdua benar-benar pergi, aku pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan kalian untuk tetap. Dia menatap arena latihan jiwa dan menghembuskan nafas beruap. Dia mengangkat tangan kanannya, dan satu luka bisa terlihat di tengah telapak tangannya. Niat pedang yang kuat. Anda benar-benar tidak kehilangan, Jue Chen. Apakah Anda tahu bahwa enfeeblement dan chaos saya sama sekali tidak berguna untuk Anda? Tekad yang Anda miliki yang sekokoh mantra bencana untuk tuan jiwa tipe kontrol. Saya masih belum menyempurnakan perpaduan 3 teknik tertinggi permaisuri salju saya dan keturunan sovereign saya. Huo Yuhao tidak memiliki banyak teman di tempat ini, tetapi dia masih memutuskan untuk menemukan seseorang. Kali ini, dia bisa mencarinya tanpa terlalu khawatir. Apa? Anda ingin melihat Healmaster? Lin Jiayi menatap pemuda di depannya, dan ekspresi takjub melintas di matanya. Lebih dari 2 tahun studi pertukaran hampir berakhir. Para siswa Akademi Shrek patuh dan tertib, dan ada beberapa keajaiban di antara peringkat mereka. Namun, kesan pemuda ini di hadapannya adalah yang terkuat. Kembali selama kontes pertukaran pelajar, dia benar-benar pergi ke meditasi mendalam selama setengah tahun, tetapi kultivasinya tidak sedikit pun membaik. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, apakah itu baik-baik saja? Kami akan segera pergi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Healmaster sebelum saya pergi, dan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengannya. Sangat sulit bagi siswa normal untuk melihat Healmaster of Virtues Virtue Hall, ke titik di mana itu hampir mustahil. Status apa yang dimiliki Healmaster? Dia memegang posisi di Sun Moon Empire di mana dia berada di atas orang lain, dan di bawah hanya satu orang. Namun, siswa ini berbeda. Statusnya istimewa, ke titik di mana Lin Jiayi tidak berani menolaknya tanpa alasan yang baik. Baik. Tolong tunggu sebentar, saya akan mencari tahu apakah Healmaster punya waktu untuk melihat Anda. Baiklah. Huo Yuhao duduk di satu sisi dan memiringkan kepalanya ke bawah sampai dagunya hampir menyentuh dadanya, menatap serius dan patuh. Lin Jiayi mengambil alat jiwa memproyeksikan suara internal dan menggunakan gelombang kekuatan jiwa khusus untuk mengirim pesan keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Jing Hongchen terdengar di ujung penerima. Huo Yuhao ingin menemuiku. Oke, bawa dia masuk. Jing Hongchen dengan cepat menerima permintaan Huo Yuhao. Sejujurnya, dia penasaran seperti apa yang diinginkan pemuda dari Akademi Shrek ini dengannya. Mungkinkah dia ingin bergabung dengan Illustrious Virtue Hall? Tidak, itu tidak mungkin. Suasana hati Jing Hongchen turun ketika dia memikirkan hal ini. Lin Jiayi mengantar Huo Yuhao ke kantor Jing Hongchen. Salam, Healmaster. Huo Yuhao maju dan menyambutnya dengan sopan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, tolong, duduklah. Huo Yuhao tidak duduk, tetapi dia tetap berdiri sambil berkata, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Apakah itu mungkin? Jing Hongchen tertegun sejenak sebelum dia melambai ke arah Lin Jiayi. Sudut mulut Lin Jiayi berkedut. The Healmaster sangat baik terhadap orang yang suka menipu ini. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mundur dari kamar sebelum dia mengunci pintu di belakangnya. Kamu bisa bicara sekarang. Jing Hongchen mengamati pemuda di depannya. Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih tinggi selama 2 tahun terakhir, dan dia cukup muda sekarang. Dia berbadan tegap, bahunya lebar dan punggungnya lebar. Lengannya besar, pinggangnya kecil, dan Jing Hongchen bahkan menyadari, yang mengejutkannya, bahwa Huo Yuhao tampaknya memiliki kualitas khusus yang tidak ada di sana sebelumnya. Ciri-ciri wajah Huo Yuhao yang relatif normal adalah tenang dan teguh, dan dia memiliki beberapa karisma yang secara inheren dipegang oleh pria dewasa. Matanya yang berbinar sangat memukau, dan memberi orang kesan yang kuat. Huo Yuhao berkata, saya sudah berada di Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ini,
Saya telah menerima banyak dan bantuan dari Anda, Healmaster, dan saya telah meningkat secara eksponensial dalam penguasaan saya dalam menempa dan menggunakan alat-alat jiwa. Program pertukaran kami akan segera berakhir, dan saya ingin memberi Anda hadiah pribadi untuk menyatakan terima kasih. Anda ingin memberi saya hadiah? Keingintahuan Jing Hongchen menggelitik. Tidak ada satupun siswa yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan jujur, tidak ada yang berani. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa Huo Yuhao ingin melihatnya memberikan hadiah. Jing Hongchen memandang Huo Yuhao, merasa geli. Dia berkata, hadiah Anda mungkin tidak mudah diterima, kan? Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ini murni untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah alat jiwa yang saya buat sendiri. Saya harap Anda akan menyukainya. Dia menyentuh 24 Moonlit Bridges-nya ketika dia berbicara dan mengambil kotak logam hitam sebelum dia meletakkannya di depan Jing Hongchen. Healmaster, ini hanya model, dan ini dimaksudkan sebagai souvenir untukmu. Saya sudah memasang roda gigi dan tombol, dan jika Anda ingin menggunakannya, seperti ini. Dia menunjukkan cara menggunakan alat jiwa di depan Jing Hongchen. Seandainya Xuan Ziwen berada di sini, dia akan menyadari bahwa kotak logam yang diberikan Huo Yuhao kepada Jing Hongchen identik dengan yang telah ditunjukkan Huo Yuhao sejak dulu ketika dia pertama kali terpana dengan kekaguman dan keheranan pada Huo Yuhao. Jing Hongchen mengambil logam itu kotak dan meliriknya. Alat jiwa ini tampak sedikit kasar, dan tidak ada yang rumit atau indah sama sekali. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam alat jiwa, dan menemukan bahwa hanya ada arai formasi pengumpulan energi sederhana di dalam. Oke, terima kasih. Dia merasa sedikit menghina, tetapi dia tidak menunjukkannya. Huo Yuhao membungkuk dengan hormat dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Perpisahan, Healmaster. Dia berbalik ketika dia berbicara dan tidak tinggal lagi. Huo Yuhao pergi, dan sudut mulut Jing Hongchen meringkuk menjadi senyum nakal. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia belum belajar banyak, jadi dia memberiku mainan ini untuk mengejekku karena tidak mau mengajari dia pengetahuan yang sebenarnya. Dia cukup berani, memang. Dan dia masih mengajariku menggunakan benda reot ini yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 1. Saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, dia secara tidak sadar mengikuti instruksi sederhana Huo Yuhao untuk mengoperasikan alat jiwa ketika dia mengarahkannya ke dinding dan menekan tombol. Dari perspektif Jing Hongchen, ini mungkin hanya sinar jiwa, dan itu tidak akan sekuat itu juga. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa item, dia telah memperhatikan bahwa arai formasi pengumpulan energi memiliki kekuatan jiwa yang tersimpan di dalamnya. Mungkin Huo Yuhao yang telah menanamkan kekuatan jiwanya sendiri di dalam, dan dia belum menggunakannya. Serangkaian suara melolong bisa didengar, dan memberi Jing Hongchen kejutan. Beberapa suara pop bisa terdengar dari dinding segera setelah itu. Jing Hongchen melirik tanpa sadar ke kotak hitam di tangannya sebelum dia cepat-cepat keluar dari balik mejanya. Pada saat ini, bel pintu berdering. Masuk. Jing Hongchen berhenti di jalurnya. Lin Jiai datang dari luar dan berkata, apakah Anda punya instruksi, Healmaster? Jing Hongchen melihat bahwa itu adalah Lin Jiai, dan dia terus berjalan ke dinding di sisi yang berlawanan dan dengan cepat menemukan panah logam kecil yang telah mengebor sepenuhnya ke dinding. Dia mengambil kotak hitam dan menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya. Dia menekan tombol sekali lagi, dan serangkaian suara penembakan lainnya bisa terdengar. Bayangan melintas sebelum suara letupan yang sama bisa terdengar dari dinding. Ini, mata Jing Hongchen dipenuhi dengan kebingungan. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan segera berkata kepada Lin Jiai, pergi temukan Huo Yuhao dan bawa dia kembali ke sini. Ya, Lin Jiai tidak berani menyelidiki saat dia berbalik dan berlari untuk memanggil Huo Yuhao kembali. Bagaimana alat jiwa mengaktifkan susunan formasinya? Bagaimana cara menembakkan panah? Ini bukan sinar jiwa,
Itu lebih seperti model alat jiwa yang diam. Yang lebih menakutkan adalah alat jiwa ini tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkannya, dan saya bisa menekan tombol untuk menggunakannya setelah menanamkan kekuatan jiwa. Bagaimana pengaturan otomatis ini dibuat? Jing Hongchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mulai mengambil kotak hitam terpisah untuk melihat. Namun, dia hanya melakukan langkah pertama sebelum serangkaian suara dentang terdengar dari dalam kotak. Mekanisme penghancuran diri. Apa pria? Jing Hongchen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa roda gigi internal dan setup alat jiwa sekarang tidak berfungsi. Huo Yuhao baru saja pergi, jadi memanggilnya kembali tidak begitu sulit. Terutama saat dia berjalan lambat, seolah-olah dia tidak berniat berjalan terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan Jing Hongchen sekali lagi. Jing Hongchen merendahkan suaranya dan berkata, "Katakan, apa niatmu?" Huo Yuhao tidak meminta Lin Jiayi pergi, dan dia menatap Jing Hongchen dengan tatapan bingung dan bertanya, "Apa niatnya?" Jing Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang. "Anda tahu bagaimana harus bertindak." Ini, dia mengguncang kotak hitam di tangannya. Huo Yuhao tertegun sejenak dan berkata, "Saya tidak punya motif sama sekali. Itu hanya souvenir untukmu." Mengapa itu rusak?" Suara berderak bisa terdengar dari kotak hitam ketika Jing Hongchen mengguncangnya, dan jelas bahwa mekanisme dalamnya telah dihancurkan. Huo Yuhao tampak bingung, dan dia tampak terluka ketika berkata, "Healmaster, bahkan jika Anda meremehkan hal yang saya buat ini, saya hanya ingin memberikannya kepada Anda sebagai souvenir. Anda tidak harus merusaknya." Jing Hongchen hampir tertipu oleh sentimen emosional Huo Yuhao. Orang ini terlalu pandai berakting. "Cukup, berhenti berpura-pura. Sebutkan harga. Saya ingin struktur keseluruhan dari mekanisme otomatis." Dengan tingkat persepsinya, ia secara alami dapat melihat efek unik dan khusus dari mekanisme otomatis internal kotak hitam ini. Huo Yuhao tampak bingung ketika berkata, "Mekanisme otomatis apa? Aku hanya dengan santai membuat benda ini, dan aku sudah memberikannya padamu." Dia masih berpura-pura. Jing Hongchen merasa seolah-olah semua kesabarannya hilang. "Saya mengacu pada cara kerja kotak hitam ini. Tarik keluar. Jika tidak apa-apa, saya bersedia membayar Anda untuk itu." "Oh, jadi begitu." Huo Yuhao tampak seperti baru saja mendapat wahyu. "Tetapi, Healmaster, saya telah melakukan banyak upaya dalam penelitian ini. Ini tidak akan murah jika saya menjualnya." Jing Hongchen membentak, "Sebutkan harga Anda. Apakah saya terlihat seperti orang yang pelit?" Huo Yuhao mengulurkan satu tangan dan membuka kelima jari. Dia berpikir sejenak sebelum dia menarik kembali dua jari, dan membiarkan jari telunjuk, tengah, dan keempatnya terulur. "3 akan dilakukan. Saya akan menukar ini dengan Anda untuk 3 alat jiwa kelas 9. Nada suaranya kasual dan alami, seolah-olah dia hanya dengan santai meminta 3 karung beras dari Jing Hongchen. Lin Jiayi hampir muntah darah. Apa? 3 alat jiwa kelas 9. Apa yang dia pikirkan sebagai alat jiwa kelas 9? Insinyur jiwa kelas 9 harus memasukkan begitu banyak darah dan keringat, serta material, untuk melengkapi alat jiwa kelas 9. Apakah dia benar-benar ingin menukar kotak tua reyot ini dengan 3 alat jiwa kelas 9? Daging di wajah Jing Hongchen membeku, dan senyum tipis di wajahnya segera menghilang ke udara yang tipis. "Kau mencoba merampokku?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak. Saya hanya merasa penelitian saya sangat berharga dan berharga untuk harga ini. Lagi pula, kita masih bisa menegosiasikan harganya, bukan begitu?" Huo Yuhao mengangkat tangan yang lain dengan tulus dan menekan jari keempatnya yang panjang. 2 akan dilakukan. Apa yang kamu pikirkan? Jing Hongchen marah. "Tidak mungkin. Mekanisme otomatis Anda cukup berharga. Tetapi bagaimana riset Anda bisa dibandingkan dengan alat jiwa kelas 9? Huo Yuhao menjawab, "Peluru meriam jiwa kelas 9 akan melakukan
Saya tidak pilih-pilih. Skram. Kata itu datang ke tepi mulut Jing Hongchen dan dia hampir mengatakannya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana bajingan ini mencoba merenggutnya kembali selama kompetisi pertukaran. Jelas bahwa Huo Yuhao sengaja membawa alat jiwa ini untuk dilihatnya, dan dia akan menunggu harga tinggi sebelum dia mau menjualnya. Yang benar adalah bahwa Jing Hongchen tidak begitu marah. Dia merasa sedikit beruntung sebenarnya, setidaknya Huo Yuhao membiarkannya melihat alat jiwa ini, dan dia tidak membawanya langsung ke Akademi Shrek. Dia belum melewati dia sama sekali. Mekanisme otomatis ini akan sangat efektif jika dipasang di alat jiwa stasioner. Selain itu, prinsip-prinsipnya dapat dikombinasikan dengan alat jiwa lainnya, dan mungkin akan ada efek menakjubkan lainnya. Bentuk otomatisasi ini berarti bahkan warga negara biasa dapat menggunakan alat jiwa yang dibebankan sebelumnya. Dia juga telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa mereka kemungkinan akan mencapai terobosan dalam penelitian mereka dengan botol susu Sealet. Jika mekanisme otomatis ini dikombinasikan dengan alat-alat jiwa teladan dan botol susu Sealet,